Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di Partangyangan minggu keempat sesudah Trinitatis 23 Juni 2024 terambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 dan bacaan dari Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai 32 diikat oleh topik atau tema berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Jauh-jauh tu Jehovah dihagogotan nasidai. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 adalah Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di Partangyangan minggu keempat sesudah Trinitatis tanggal 23 Juni 2024 terambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Dihubungkan dengan topik minggu berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Jauh-jauh tu Jehovah dihagogotan nasidai. Saudara, dalam khotbah ini diceritakan bahwa Yesus dan murid-muridnya sedang naik perahu menyeberangi Danau Galilea dari Kapernaum menuju Gerasa. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak itu menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 37. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun kita bersama Yesus, kejadian-kejadian yang buruk sekalipun bisa saja menimpa hidup kita. Dan semua kejadian-kejadian buruk itu bisa melanda hidup kita sehingga membuat kita takut dan khawatir. Saudara, peristiwa ini tercatat dalam 3 Injil sinoptis, yakni Matius, Markus, dan Lukas. Di dalam perjalanan itu, ketiga Injil mencatat bahwa Yesus sedang tidur di buritan sebagaimana ayat 38 khotbah ini. Buritan adalah bagian belakang kapal yang biasanya lebih longgar dari bagian depan. Saudara, bagaimana sikap para murid-murid itu menghadapi gelombang laut itu? Injil Markus menulis bahwa murid-murid itu menyalahkan Yesus dengan berseru, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?"
Namun dalam Injil Matius dicatat bahwa muridnya itu bukannya menyalahkan Yesus, tetapi memohon, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Dan pada ayat 39 ditulis, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus menegur murid-murid itu dengan mengatakan, "Mengapakah kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka pun dilanda rasa heran dan ketakjuban terhadap Yesus itu. Dan sesama mereka ada yang mengatakan, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Saudara, seruan topik minggu keempat sesudah Trinitatis tanggal 23 Juni 2024 ini berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, "Jauh-jauh tu Jehovah di Hagogotan Nasidai." Ini menjadi jalan keselamatan dan keteduhan hati di saat menghadapi ancaman gelombang-gelombang hidup. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Nah, itulah isi khotbah kita di ibadah Pertangyangan minggu keempat sesudah Trinitatis 23 Juni 2024, terambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Dihubungkan dengan topik minggu berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Jauh-jauh tu Jehovah di Hagogotan Nasidai. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, dalam menghadapi setiap badai hidup, berserulah kepada Tuhan. Saudara, mari kita maknai terlebih dahulu pesan dan seruan topik minggu keempat sesudah Trinitatis 23 Juni 2024 yang mengatakan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Jauh-jauh tu Jehovah di Hagogotan Nasidai. Saudara, kisah tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut dalam perikop ini sudah tentunya tidak asing lagi bagi kita orang Kristen toh. Kisah ini sangat-sangat terkenal sekali. Bahkan para pelukis sering menuangkan peristiwa ini dalam lukisan-lukisan mereka dalam bentuk gambar atau lukisan yang indah seperti sering kita temukan misalnya dalam gambar-gambar dinding. Itulah sebagai gambaran daripada hidup kita yang memang penuh dengan berbagai-bagai gelombang-gelombang hidup seperti kita dalam perahu yang diserang oleh gelombang-gelombang laut. Saudara, dalam khotbah ini, di saat murid-murid berperahu bertolak ke seberang, mengamuklah taufan yang sangat-sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Di saat itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berseru-seru kepada Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Terserah bagaimana penilaian saudara, penilaian pendengar tentang isi seruan murid-murid ini. Apa seruan ini menyalahkan Yesus atau memang itulah ungkapan hati mereka? Tetapi yang jelas, Yesus langsung meresponinya dengan tindakan mendiamkan taufan dengan hardikan, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Saudara, semua kita tanpa kecuali siapapun sesungguhnya diperhadapkan dengan bermacam-macam badai taufan dan ombak-ombak kehidupan kita ini. Sering sekali Bapak Ibu, hidup kita ini tergoncang, hampir tenggelam. Hal ini dapat terjadi melanda kehidupan rumah tangga kita lah, melanda ekonomi keluarga, melanda terhadap usaha, pekerjaan, dan rencana-rencana masa depan kita.
Saudara, dalam keadaan menghadapi terpaan badai gelombang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apa? Nah, kita harus meniru para murid-murid ini, Bapak Ibu. Kita harus secepatnya lari kepada Yesus, mengadu kepada Yesus, menyerahkan sepenuhnya persoalan atau badai kemelut hidup kita itu kepada Yesus. Ketika dan di saat ombak-ombak dan badai kehidupan menghantam rumah tangga kita, hidup pribadi kita, dan menghantam pekerjaan atau usaha, sumber-sumber kehidupan kita, maka kita harus secepatnya berseru-seru mengadu kepada Yesus. Nah, kita harus berlutut, Bapak Ibu, bersinggang di hadapan Yesus lewat doa-doa kita, agar kita minta campur tangan, minta kuasa Yesus untuk memulihkan hidup kita, agar kembali hidup kita ini damai, tenang, Bapak Ibu. Kita tidak boleh bimbang, kita tidak boleh takut, apalagi stres, apalagi putus asa lagi, dan lari kepada kuasa-kuasa duniawi. Ada yang mencari jimat, mencari dukun-dukun, dan mencari isi tapar dasar untuk menjaga dirinya, menjaga rumahnya katanya. Oh, jangan lakukan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan. Karena kita percaya Yesus akan bertindak itu Bapak Ibu. Bertindak untuk menenangkan hati kita, pikiran kita. Yesus akan berkata, redalah, stoplah, tenanglah kamu. Saudara, inilah yang diamanahkan topik minggu ini kepada kita. Berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Jauh-jauh tu Jehovah dihagugutan nasidai, yakni agar kita sungguh-sungguh mempercayai dan mempercayakan diri kita, situasi kita, dan kondisi apapun hidup kita kepada Yesus Kristus. Seruan kita itu Bapak Ibu pasti tidak akan sia-sia. Yesus akan menanggapi, akan memperdulikan, dan akan meresponi, bertindak langsung untuk menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, jika kita bersama Yesus, badai apapun tidak mampu menenggelamkan hidup kita. Gak mampu, saudara. Adalah suatu realitas tentunya. Bahwa meskipun para murid-murid itu bersama-sama Yesus di perahu, itu tidak berarti bahwa mereka akan kebal terhadap masalah. Tidak berarti bahwa perjalanan mereka meskipun bersama-sama Yesus itu akan mulus-mulus saja, tanpa hambatan, tanpa masalah, tanpa kesulitan, dan tanpa badai kehidupan. Oh, enggak begitu Bapak Ibu. Pada kenyataannya, banyak hal-hal yang tidak pernah dibayangkan sejak semula terjadi. Ternyata terjadi Bapak Ibu. Timbul dalam perjalanan hidup ini. Bahkan bukan angin sepoi-sepoi yang datang yang bisa saja membuat mereka bersantai-santai dalam perjalanan hidup ini. Justru sebaliknya, angin kencang yang sangat berbahaya dan bisa menenggelamkan perahu mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini yang sedang kita lihat dalam khotbah ini. Realitas ini memberi kesadaran bagi kita sekarang bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita mengikut Tuhan, semuanya akan berjalan mulus-mulus, baik-baik saja, tanpa ada masalah, dan semua aman-aman, tenteram, tenang, sesuai dengan pengharapan dan keinginan kita. Oh, enggak seperti itu. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Tidak pernah seperti itu. Khotbah ini menyadarkan kita sekarang. Jangan pernah berpikir ketika kita menjadi Kristen, ketika kita sudah berusaha menjadi pelayan di tengah-tengah pekabaran Injil, di tengah-tengah berbagai-bagai pekerjaan gerejawi, sudah rajin beribadah, rajin berdoa, maka kita tidak akan pernah lagi menghadapi badai. Oh, tidak. Sebaliknya justru akan bertemu dengan banyak sekali lagi badai-badai, tofan-tofan kehidupan kita, Bapak Ibu. Yesus tidak pernah berjanji bahwa hidup kita ini akan kebal terhadap badai, kesulitan, tantangan, dan berbagai-bagai pergumulan. Oh, tidak pernah. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita adalah, aku sekali-kali tidak akan
membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Yesus, sebagaimana kita temukan dalam Ibrani pasal 15 ayat 5b, dan itu dikutip oleh penulis Ibrani dari Ulangan pasal 31 ayat 6 dan ayat 8. Apa artinya? Artinya, apapun keadaan kita Bapak Ibu, Tuhan terus ada mendampingi bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya mengapa Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai kesulitan. Menjadi murid Yesus tidak membuat kita adem-adem saja, tetapi Tuhan mengizinkan badai-badai kehidupan itu terjadi bagi kita. Tuhan tidak saja membentuk diri kita ini menjadi orang Kristen yang baik, yang semakin lebih dewasa, hanya lewat pengajaran, lewat khotbah-khotbah yang baik, lewat didikan-didikan, bahkan lewat pemberian berkat-berkat, termasuk mujizat-mujizat. Oh, tidak hanya itu cara Tuhan mendidik kita. Ini semua tidak cukup, masih kurang. Tuhan perlu satu faktor lagi untuk membentuk diri kita menjadi Kristen yang handal, yang kuat, yaitu mengizinkan berbagai-bagai badai, taufan kehidupan, masalah-masalah, tantangan-tantangan, pergumulan menerpa hidup kita. Itu diizinkan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Badai adalah sarana Tuhan untuk membentuk murid-muridnya saat itu dan kita saat ini, supaya menjadi orang-orang yang tetap berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, menjadi pelayan yang handal, yang mengandalkan Tuhan. Nah, jika Yesus ada di dalam perahu hidup kita, perahu perjalanan kita, maka badai-badai sebesar apapun itu tidak akan pernah mampu menenggelamkan perahu kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Untuk membentuk saudara dan saya, Tuhan mengizinkan badai, yang dalam bahasa aslinya itu badai, di sini dituliskan seismos. Seismos yakni bukan badai biasa saja, tetapi justru tiupan angin kencang yang disertai dengan gempa. Itu seismos. Namun, jika Yesus ada dalam perahu hidup kita, sekali lagi, maka badai sebesar apapun itu tidak akan mampu menenggelamkan hidup kita, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Oleh karena itu, dalam segala kondisi hidup, biarlah Yesus ada di dalam perahu hidup kita, dan senantiasalah tetap berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Jauh-jauh tu Jehovah di hagogotan nasidai, sebagaimana pesan topik minggu keempat sesudah Trinitatis 23 Juni 2024. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, di hadapan Yesus, semua kuasa-kuasa duniawi alam tunduk. Saudara, setelah Yesus bertindak pada ayat 39 dengan mengatakan, "Diam, tenanglah," maka apa yang terjadi selanjutnya? Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, apa yang kita lihat di situ? Di hadapan Yesus, semua kuasa-kuasa dan kekuatan-kekuatan yang ada dalam alam semesta ini akan tunduk bertekuk lutut, Bapak Ibu. Baik itu kuasa-kuasa alamiah, angin-angin kencang, dan gelombang-gelombang laut dan sebagainya, maupun kuasa-kuasa duniawi, kuasa setan, kuasa-kuasa kematian, semuanya itu tunduk kepada Yesus. Makanya ada beberapa orang yang dihidupkan oleh Yesus meskipun sudah mati toh, karena Yesus berkuasa untuk kematian. Di hadapan dan bagi Yesus itu, semua gelombang-gelombang laut, angin-angin sakal kehidupan kita akan reda. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita datang kepada Yesus, maka badai pasti berlalu. Cepat atau lambat, Yesus pasti akan bertindak. Inilah yang menjadi persoalan. Sebagaimana ayat 40 bagi kita, banyak di antara kita, Bapak Ibu, juga seperti murid-murid yang ditegur oleh Yesus itu karena mereka diliputi rasa galau, rasa takut, dan bahkan tidak percaya kepada Yesus. Inilah dua sifat dan perilaku yang sangat-sangat dibenci oleh Yesus yang harus kita usir ini dari dalam diri kita, yakni rasa takut dan tidak percaya. Usir itu, Bapak Ibu, dari dalam pikiran kita, dari dalam diri kita. Inilah wujud nyata
nyata dari musuh iman kita. Inilah juga yang senantiasa membuat kita tidak bertumbuh, tidak berkembang dalam iman di bagasan aporsiao tadang bertumbuh hamu kadongan. Inilah tugas kita sekarang, tetap agar kita mengusahakan, mengutamakan kepercayaan kepada Yesus itu dalam segala situasi dan kondisi hidup. Apabila kita sudah percaya, maka ketakutan itu akan hilang itu Bapak Ibu dari dalam diri kita. Tetapi apabila ketakutan masih mengendap dalam diri kita, ketidakpercayaan juga akan terus berada dalam hidup kita. Kita akan terus sangsi, ragu-ragu terhadap kuasa Yesus. Dunia memang penuh dengan tantangan, godaan, cobaan. Tetapi apabila kita ada iman, maka kita akan mampu memenangkan semua ujian cobaan itu. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Oleh karena itu jagalah iman kita itu selamanya, dan selalulah tetap berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Jauh-jauh tu Jehovah Mahita dihagugu tatai, sebagaimana pesan topik minggu keempat sesudah Trinitatis 23 Juni 2024. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Partangyangan minggu keempat sesudah Trinitatis 23 Juni 2024 dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 ini, agar semakin banyak orang yang mau berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Jauh-jauh tu Jehovah Hagogotan Nasidai termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan minggu keempat sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat menguatkan hati dan kehidupan kami di saat kami sering dilanda oleh berbagai-bagai gelombang-gelombang kehidupan, seperti murid-murid yang dalam perahu bersama Yesus dilanda oleh taufan dan angin ribut. Oh Bapa Surgawi, jangan izinkan kami takut dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan dan ujian, cobaan, dan berbagai-bagai deru ombak kehidupan yang mengganggu ketenangan pikiran kami. Biarlah kami senantiasa Tuhan berseru-seru, bersandar, dan mengandalkan Tuhan, karena kami yakin Tuhan pasti akan mendengar seruan kami. Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kami, meresponi doa-doa permintaan-permohonan kami. Terima kasih Bapak untuk firman ini. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya saya peruntukkan bagi kemuliaan nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.